Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri dari kelas 2 ME. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan asal-usul Kabupaten Garut dan juga letak geografisnya. Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Denles dengan alasan produksi kopi pada daerah tersebut mengalami penurunan yang drastis hingga titik paling rendah yaitu 0. Dan bupatinya pada waktu itu menolak perintah untuk menanam nila atau indigo pada tanggal 16 Februari tahun 1813. Letnan Gubernur di Indonesia pada waktu itu dijabat oleh Raffles telah mengeluarkan surat keputusan untuk pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Untuk sebuah kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan, sebab daerah tersebut memiliki kawasan yang cukup sempit. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan, Adipati Adiwijaya, pada tahun 1813 sampai 1831 membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi ibu kota kabupaten. Pada awalnya panitia menemukan Cimurah sekitar 3 km sebelah timur Suci. Saat ini kampung tersebut dikenal dengan Kampung Pidayeun. Akan tetapi di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh sehingga tidak tepat menjadi sebuah ibu kota. Selanjutnya panitia mencari kota ke arah barat Suci sekitar 5 km dan menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan ibu kota. Selain tanahnya yang subur, tempat tersebut memiliki sumber air yang mengalir ke Sungai Cimanuk, serta pemandangan indah dikelilingi gunung seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Talaga Bodas, Gunung Galunggung, dan Gunung Karaca. Saat ditemukannya mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri atau yang disebut maranta, seorang panitia kakarut atau tegores tangannya hingga berdarah. Dalam rombongan panitia turut pula seorang orang Eropa yang ikut membenahi atau menggaladah tempat tersebut. Begitu melihat tangan seorang panitia tersebut berdarah, langsung bertanya, "Mengapa berdarah?" Orang tergores menjawab dengan jawaban tangannya kakarut. Orang Eropa atau orang Belanda tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih, sehingga sebutannya menjadi Gagarut. Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia menanami tanaman berduri dengan sebutan Ki Garut, dan telaganya dinamai dengan Telaga Cigarut. Lokasi telaga ini sekarang ditempati oleh bangunan SLTPI dan SLTPI 4 Garut. Dengan ditemukannya Cigarut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan, Adipati Adiwijaya, untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Limbangan. Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibu kota seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, masjid, dan alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo, terdapat babancong atau tempat bupati beserta pejabat pemerintah lainnya menyampaikan pidato di depan publik. Setelah tempat-tempat tadi selesai dibangun, ibu kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut sekitar tahun 1821 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 60 tertanggal 7 Mei 1913. Nah, untuk letak geografis Kabupaten Garut itu sendiri, di sebelah utara itu ada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Kemudian di sebelah timur ada Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian di sebelah selatan ada Samudra Hindia Selatan atau Samudra Indonesia. Kemudian untuk di sebelah barat itu ada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Sekian dari saya mengenai video
ke asal-usul Kabupaten Garut dan letak geografis Kabupaten Garut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah kerajaan Hindu yang berada di Kawali, Ciamis, Jawa Barat, yang terletak di antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Cisaraya dan juga Sungai Cipali atau Kali Brebes di sebelah timur. Kerajaan Galuh diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10 sampai 12 Masehi. Ada beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Galuh, antara lain 1. Batu tulis Ciaruten. Batu ini berisi prasasti yang memberikan informasi tentang sejarah kerajaan dan kegiatan pemerintahan pada masa itu. Ditemukan di Desa Ciaruten, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Ciamis. 2. Candi Cangkuang. Terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Candi Cangkuang memiliki arsitektur yang khas, dengan bentuk candi yang kecil, yang terbuat dari batu bata, dan menjadi objek wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Alakmal dari kelas 2ME akan menceritakan kisah tentang cerita rakyat, yaitu Lutung Kasarung. Asal muasalnya Lutung Kasarung ini berasal dari seorang pangeran dari Kayangan yang dikan ke bumi karena melakukan kesalahan dalam wujud lutung. Jadi lutung ini merupakan kenapa ini disebut Lutung Kasarung. Jadi Kasarung itu artinya tersesat. Jadi Lutung Kasarung itu lutung yang tersesat. Nah, dia itu singkat cerita bertemu dengan Purbasari yang diusir dari kerajaannya karena Purbasari ini asalnya ingin menjadikan seorang penerus tahta kerajaan, tetapi karena kakaknya yang terima merasa lebih dewasa karena putri sulung dan yang namanya Purbararang, dan Purbasari ini putri bungsu. Kenapa Purbasari dijadikan seorang penerus tahta kerajaan? Karena dia memiliki sifat yang lebih bijaksana dibandingkan dengan kakaknya yang memiliki harta dan kekuasaan. Jadi ayahnya memilih Purbasari sebagai penerus tahta kerajaan. Nah, si Purbararang ini tidak terima karena dia merupakan orang yang paling tua. Karena tidak terima, akhirnya Purbararang ini menuju ke seorang dukun untuk membuat ramuan agar si Purbasari ini sakit. Tetapi setelah itu karena Purbasari tidak merasa curiga, akhirnya dia meminum ramuan yang telah diberikan oleh Purbararang dan dia pun terkena penyakit. Lalu Purbararang menghadap sang raja supaya bahwa Purbasari ini terkena kutukan karena tidak sesuai seperti tradisi-tradisi sebelumnya, yaitu seorang anak pertama menjadi seorang raja. Akhirnya raja pun terhasut. Setelah itu Purbasari tinggal di hutan dan berteman dengan hewan-hewan yang ada di sana. Singkat cerita, Purbasari pun bertemu dengan Lutung Kasarung. Nah, setelah bertemu, Lutung Kasarung pun mengetahui penyakit yang diderita Purbasari. Akhirnya Lutung Kasarung berdoa, bertapa agar penyakit dari Purbasari diangkat. Setelah itu muncul sebuah telaga supaya Purbasari mandi di sana. Purbasari mandi di sana lalu kemudian sembuh. Setelah sembuh, staf kerajaan ada yang menjenguk Purbasari di hutan dan melihat Purbasari telah sembuh. Akhirnya mereka bersama Lutung Kasarung kembali ke hutan kembali ke kerajaan. Setelah kembali ke kerajaan, dia ditantang atau bertaruh. Jadi siapa yang menang, dia menjadi penerus tahta kerajaan, sedangkan yang kalah meninggalkan kerajaan. Nah, untuk tantangannya itu yaitu
lomba memasak. Setelah lomba memasak, yang kedua rambut siapa yang paling panjang, yang terakhir lomba pasangan siapa yang paling tampan. Nah, dari ketiganya ini Purbasari memenangkan semuanya. Untuk yang paling menentukan yaitu pasangan siapa yang paling tampan. Ternyata Purbasari menunjuk Lutung Kasarung. Lutung Kasarung pun berdoa supaya dikembalikan ke wujud aslinya, dan Lutung Kasarung pun kembali ke wujud aslinya, lalu menjadi seorang raja yang ditunjuk menemani Purbasari sebagai pemimpin tahta kerajaan. Kala seharusnya Purbararang diusir karena kebaikan hati Purbasari, Purbararang pun diizinkan untuk tetap tinggal. Mungkin itu cerita singkat mengenai Lutung Kasarung. Terima kasih. Makanan khas daerah. 1. Dodol Garut. Dodol Garut adalah makanan khas dari Kabupaten Garut yang berbahan dasar ketan hitam yang direbus dengan santan kelapa dan gula kelapa, kemudian diaduk hingga mengental, dan membutuhkan waktu cukup lama dalam proses pembuatannya. Dodol Garut memiliki cita rasa yang manis, kenyal, dan aroma kelapa yang khas. Saat ini dodol Garut memiliki banyak inovasi rasa seperti durian, coklat, blueberry, madu, mocha, dan lain-lain. 2. Tutuk oncom. Dalam bahasa Sunda, tutuk artinya ditumbuk. Jadi nasi tutuk oncom adalah nasi yang dicampur oncom dan ditumbuk. Oncom adalah sejenis makanan fermentasi yang terbuat dari ampas tahu, yang difermentasi oleh kapang Rhizopus oligosporus. Tutuk oncom memiliki cita rasa yang unik dan gurih. Biasanya disajikan dengan lauk pendamping, seperti ayam goreng, telur dadar, mendoan, dan lain-lain. 3. Sale pisang Ciamis. Terbuat dari larutan gula kelapa yang dimasak hingga mendidih dan larut dengan sempurna. Setelah itu, pisang yang telah dikupas dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam larutan gula tersebut dan direbus hingga matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajib Sidik dari kelas 2 MEE dengan NIM 222411038 dari kelompok Tasik Ciamis Garut, yaitu Sunda. Di sini saya bagian tradisi seni budaya Sunda, yaitu pencaksilat. Di pencaksilat Tatar Sunda ini memiliki ciri khas sendiri. Contohnya dari gerakannya, iringan musiknya, dan seni yang terdapat di dalamnya. Selain dapat dilakukan seorang diri atau bisa juga berkelompok, tarian pencaksilat ini bisa dilakukan dengan tangan kosong ataupun memakai senjata tajam. Senjata tajam yang dipakai adalah pisau, golok, cabang trisula, atau tumbak. Penampilannya bisa dilihat dalam pagelaran malam kesenian yang ditampilkan sebagai satu pertunjukan dalam suatu acara di masyarakat. Misalnya festival budaya dan juga 17 Agustusan. Pencaksilat ini biasanya menjadi salah satu pengisi acara. Di sini juga saya akan menampilkan sedikit gerakan seni pencaksilat. Berikut ini gerakannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Mujakir dari kelas 2 ME. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai tempat wisata yang ada di Kabupaten Garut. Yang pertama yaitu Candi Cangkuang.
Candi Cangkuang berada di Kampung Pulau, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Candi ini merupakan candi Hindu satu-satunya di Tatar Sunda, sehingga Candi Cangkuang adalah tempat wisata yang memiliki nilai budaya yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu Talaga Bodas. Talaga Bodas dalam bahasa Indonesia berarti Telaga Putih. Berada di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Tempat wisata ini ramai dikunjungi karena pesona alamnya yang indah dan juga terdapat tempat wisata berupa kolam renang air hangat, sehingga banyak didatangi oleh para wisatawan. Di Talaga Bodas juga kita dapat melakukan beberapa kegiatan outdoor seperti trekking, hiking, dan fotografi. Selanjutnya yaitu ada Kawah Darajat. Kawah Darajat terletak di Desa Padawaas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Di Darajat kita dapat menikmati pesona alam yang indah dan juga kita dapat menikmati beberapa fasilitas yang tersedia seperti kolam renang air panas dan lain-lain, sehingga Kawah Darajat ramai didatangi oleh pengunjung. Selanjutnya ada juga pemandian air panas Cipanas, yang berarti air panas. Terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Tempat wisata Cipanas merupakan tempat pemandian air panas yang menyuguhkan beberapa wahana juga dan juga beberapa kolam renang yang memiliki fasilitasnya tersendiri. Contohnya seperti waterboom, spa, dan banyak yang lainnya. Sehingga pada tempat wisata Cipanas ini sangat ramai didatangi pengunjung, terutama pada saat libur akhir pekan. Yang terakhir ada Pantai Santolo. Pantai Santolo sendiri terletak di Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Pantai ini cukup memakan waktu yang banyak apabila ingin mendatanginya. Berjarak sekitar 88 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam hingga 4 jam. Tetapi pesona alam yang disuguhkan dari tempat wisata ini cukup membuat kita puas dan membuat kita ingin kembali lagi untuk menghampirinya. Sehingga Pantai Santolo juga ramai dikunjungi pengunjung atau wisatawan dari berbagai daerah, terutama ketika libur akhir pekan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.